apalagi buat kita yang lagi mau podcast. Tapi kita mau bahas apa sih di podcast ini? Kebetulan kita kayaknya mau bahas tentang TOEFL ya nggak sih kan? Wah, pas banget nih. Gue kemarin Dapat pelatihan soal TOEFL susah banget ngerti. wah sama dong sama gue gitu kan, karena buat kita yang masih pemula tentang TOEFL wah susah banget deh. Mungkin teman-teman Bekal Podcast juga punya nasib yang sama nih kayak kita berdua. Nah kebetulan nih buat teman-teman podcast juga yang punya nasib sama kayak kita nih, kita punya pembicara yang wow banget deh tentang TOEFL. Wah, udah kita sulap aja nih sekarang. Ya kita sambut kali ya, 1, 2, 3. Wah, kita sekarang udah sama pembicara kita nih, Kak Nashwa. Ya nih, mungkin buat Miss-nya bisa buat perkenalan diri buat ke teman-teman Bekal Podcast kita. Oke, halo. Nama saya Anissa Suciati Dewi. Saya seorang pendidik dan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Seperti itu. Miss, apa kabar nih, Miss? Alhamdulillah baik. Gimana kalian? Alhamdulillah, baik. Terima kasih loh udah mengundang saya di acara ini. Kita juga terima kasih banyak nih, Miss, sudah mau Udah mau datang. datang ke Bekal Podcast kita hari ini. Dengan senang hati. Mana, Miss, di perjalanannya tadi? Di perjalanan, kebetulan karena ini H-1 Idul Adha. Nah, ada sebagian saudara kita yang juga sudah berlebaran ya. Iya. Jadi nggak terlalu jauh. Kegiatan Miss hari ini apa aja, Miss, selain ke tempat podcast kita? Hari ini tadi pagi ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Terus saya sempat transit ke satu tempat dan langsung jalan ke sini. Cukup padat. Kepadat kegiatan di weekend. Kita langsung masuk. Boleh. Oh ya nih Miss, kita punya beberapa pertanyaan Iya. untuk tentang TOEFL. Kira-kira menurut Miss nih, untuk kita yang sebagai mahasiswa aktif yang berorganisasi dan berbagai macam kegiatan lainnya, untuk TOEFL sendiri tuh seberapa penting sih Miss? Lagi nanti untuk di dunia kerja gitu. Seberapa penting TOEFL ya dalam hal ini? Baik, TOEFL itu adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Jadi tujuannya paling utama adalah mengetes sejauh mana kemampuan berbahasa Inggris dari seseorang dalam menggunakan bahasa Inggris secara standar. Dan ada hal yang harus diperhatikan bahwa tergantung peruntukan atau tujuan gitu ya. Kalau misalnya untuk digunakan di dalam negeri, ada yang lebih spesifik namanya, dan kemudian juga untuk yang di luar negeri akan sedikit berbeda, baik secara sistem atau juga scoring dan yang lain. Tentu aja penting karena di samping kebutuhannya adalah untuk studi, untuk pendidikan, juga untuk melamar pekerjaan. Ya, jadi sudah banyak sekali company yang mensyaratkan bahwa TOEFL ini sebagai salah satu dari requirement atau persyaratan bagaimana seorang bisa masuk ke dalam company mereka. Gitu. Dan ini kan berlaku secara umum, sehingga bahasa Inggris ini harus mau nggak mau diambil sebagai satu kompetensi yang dimiliki bukan hanya dia seorang pembelajar, seorang pelajar, mahasiswa. Bagi pekerja pun kan memang akan diuji dengan bagaimana dia menggunakan bahasa Inggris dalam dunia pekerjaan atau secara profesional. Gitu. Nah, dengan adanya TOEFL berarti ada evaluasi yang diambil gitu ya dari pihak organisasi, company, perusahaan atau apapun yang ingin mengetahui sejauh mana sih kandidat-kandidat mereka ini untuk masuk di lembaga mereka atau perusahaan mereka, sehingga tentu penting ya. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan yaitu pertama adalah studi melanjutkan studi, kemudian yang kedua melamar pekerjaan, dan juga yang ketiga adalah untuk masalah penerimaan beasiswa. Berarti penting banget ya. Penting betul. Oh iya, Miss. Tadi kan kata Miss ada skornya nih, Miss. Kira-kira kayak ada maksimum atau minimum skor TOEFL
yang bagus tuh gitu. Kalau yang di dalam negeri kan kebiasaan kita secara umum menggunakan paper based ya. Ada juga yang menggunakan computer based. Jadi ada PBT, ada CBT untuk ITP. ITP ini adalah yang paling banyak digunakan di kita, di dalam negeri dan juga di Asia. Cuman kekurangan ITP adalah memang tidak bisa secara internasional dipakai ya. Skornya dari 300 sekian sampai ke 677. Jadi katakanlah ya kira-kira rata-rata paling umum untuk bisa diambil sebagai nilai standar sekitar 450, 500. Itu sangat baik ya untuk bisa diambil oleh kalian sebagai persyaratan masuk university atau melanjutkan studi atau untuk dunia kerja. Wah, cukup lumayan ya, Miss. Perlu sebuah usaha ya untuk bisa bagaimana berlatih dengan soal-soal dan membiasakan dan juga untuk konsisten dengan latihan. Karena dengan konsistensi berlatih, skor yang bisa kita targetkan itu bisa seenggaknya akan masuk ya atau tercapai. Oh iya, Miss, kan di bagian-bagian yang ada dalam tes TOEFL itu kan ada reading, listening, speaking, sama writing ya. Nah, itu tuh gimana sih cara ningkatin skor di tiap masing-masing TOEFL-nya itu? Nah, kalau yang ada writing ini berarti adalah yang berlaku secara internasional ya. Jadi IBT namanya, Internet Based Test, dan dia berlaku secara internasional di mana waktu pengerjaan jauh lebih banyak dibanding yang ITP. Kalau ITP sekitar 2,5 jam, sementara yang IBT ini adalah sampai 4 jam. Karena di situ ada materi tulis ya. Itu materi tulis dan bagaimana untuk meningkatkan berarti tergantung kepada bagian mana dulu nih yang kita rasa harus lebih diasah. Misalkan seseorang kekurangannya adalah pada structure. Seseorang kekurangannya pada reading, kekurangannya pada listening. Maka usahakan kalau berlatih, fokus dulu pada satu kompetensi tadi. Jadi kalau listening aja, listening aja gitu ya. Jadi dalam satu hari nanti besoknya belajar untuk reading, besoknya belajar untuk structure. Jadi harus fokus. Cara meningkatkan adalah fokus pada mengasah bagian-bagian yang dianggap sulit atau yang kita kekurangan di sana. Misalnya, aduh nih saya susah banget nih masalah listening. Berarti coba berdayakan satu hari untuk fokus aja. Ya, kita berlatih secara mandiri atau juga memang yang saya sarankan adalah pembelajar atau peserta tes, calon peserta tes ini akan mengambil satu langkah masuk satu lembaga untuk ikut les khusus gitu. Karena lebih fokus. Kalau les khusus berarti lebih fokus dan juga biasanya kalau les khusus di tempat yang memang valid, yang bagus, dia akan menyelenggarakan langsung dengan tesnya. Jadi udah satu paket. Kalian belajar plus langsung ujiannya di sana. Itu saya lebih menyarankan gitu ya. Jadi bukan nggak boleh belajar mandiri, tapi kalau misalkan ada instruktur itu akan jauh lebih baik. Ya. Kan ya, Miss, kayak ada speaking gitunya kan tadi sama writingnya gitu. Kalau kayak soal speakingnya itu kan berarti kita harus menguasai juga kayak grammarnya gitu ya, Miss. Kalau misalkan ada yang agak sulit mungkin dia ke public speakingnya agak kurang juga, jadi kayak masih malu-malu gitu, Miss. Kira-kira gimana, Miss, menurut Miss? Masalah speaking dalam test ini biasanya kan kalau speaking ini adalah topical, jadi berdasarkan pada topik. Ya. Harus memperbanyak penguasaan dalam hal vocabulary diasah. Kemudian yang kedua adalah biasakan kita mengenal topik tertentu yang memang lagi dan biasanya diujikan dalam tes. Gitu. Sehingga langkah-langkah pembiasaan dan pengetahuan yang didasarkan dari kita mengetahui biasanya topik-topik yang diangkat ini apa nih gitu. Misalnya masalah American law ya, hukum Amerika atau misalkan masalah culture, masalah budaya. Jadi kita harus lebih banyak fokus dengan bagaimana menggali topik. Ya, jadi speakingnya diarahkan kepada bagaimana untuk bisa menguasai hal tersebut. Nah, lain darinya adalah secara umum aja, nggak mesti yang harus seseorang mampu untuk public speakingnya bagus gitu. Karena kebutuhannya adalah untuk TOEFL, maka coba difokuskan aja
dibiasakan untuk biasanya dalam pengujian speaking di TOEFL ini mengambil topik-topik apa. Jadi fokus gitu. Tapi memang sangat saya sarankan untuk speaking ini memperbanyak latihan ekspresi. Ya, jadi ada hal-hal yang seperti berlaku di dalam kalimat tertentu dalam bahasa Inggris yang itu kita sebut dengan phrasal verb, ada idiom juga. Nah, ekspresi khusus yang biasanya digunakan oleh native speakers itu kalau bisa diketahui oleh para calon peserta tes. Ya, jadi dengan mengenal pembiasan seperti itu akan membuat dia akan lebih rileks nanti menghadapi pertanyaan atau yang lain. Gitu. Berarti kuncinya kita harus fokus gitu ya. Fokus ya. Kunci dalam berlatih itu adalah bukan terletak hanya kepada motivasi ingin bisa, ya, tetapi adalah pada dua hal. Kalau saya ingin sampaikan, yang pertama disiplin, yang kedua konsistensi. Jadi kalau kita hanya sekedar mengandalkan motivasi tanpa dua hal tersebut itu nggak bisa. Jadi harus diasah pada disiplinnya kuat, ya. Kita tahu target-target kita seperti apa. Kita men-set waktu untuk belajar kapan. Kemudian untuk yang kedua adalah konsistensi. Jadi berlatih itu terus. Ada continuity, ada keberlangsungan, ada keberlanjutan, dan diukur dari yang kita lemah, diukur ya. Kemudian dievaluasi. Setelah satu kali latihan itu nggak mesti yang berhenti gitu. Coba lagi berikutnya sampai target dari skor kita tercapai. Lumayan panjang ya Miss prosesnya. Kayak lagi ngejelasin di kelas. Gak apa-apa kan biar teman-teman podcast kita juga tahu ya Miss. Berarti buat persiapan TOEFL ini buat dalam pengalaman pribadi itu sangat membantu sekali. Pengalaman pribadi gimana saya? Kayak misalnya apa ya? Kayak misalkan mungkin pengalaman pribadi apa ya, mau masuk Oh, Iya. Kan mungkin ada beberapa yang kayak sekolah internasional itu kan memerlukan TOEFL tuh Miss gitu. ya. dan apalagi kita Begitu ada kebutuhan, maka itu akan terdorong kan? Iya. Gitu. Jadi itu ya betul sekali. Bisa membuat sebuah kepentingan yang diambil untuk mengambil sebuah tes semakin terdorong karena memang di dalam sekolahnya dibutuhkan kebutuhan itu. TOEFL. Ya. Gitu. Intinya kita harus sungguh-sungguh banget berarti ya Miss buat mencapai skor TOEFL yang Iya. tinggi. Serius dan fokus itu kuncinya. Yeah. Oh, ingat tuh teman-teman podcast. Serius dan fokus. Jadi kan Miss tuh punya saran gak sih Miss kayak kita tuh yang mahasiswa masih banyak kesibukan nih kayak mungkin waktunya kebagi-bagi gitu ya. Saran biar punya biar kita tuh belajarnya konsisten banget gitu Miss. Kan ada yang kadang moodnya lagi pengen nih konsisten banget, terus kadang kalau emang lagi dia mungkin capek atau apa gitu ya, yang masih maju mundur gitu belajarnya. Kira-kira saran efektifnya tuh gimana ya Miss? Saran atau solusi efektif, ya. Berarti ini berkaitan dengan kemampuan. Satu hal namanya adalah time management. Jadi masalah pengaturan waktu atau pengelolaan waktu ini adalah satu skill, ya, yang mana di bangku kuliah ini diuji kalian untuk bisa mengatur itu. Diuji bagaimana menempatkan hal yang utama dilakukan, berikutnya, dan berikutnya. Berarti adalah prioritas. Apa dulu prioritas yang sekarang mau dikedepankan? Misalnya pengerjaan tugas nih, yang karena deadline-nya nggak terlalu lama misalkan. Berarti prioritas pertama adalah pengerjaan penyelesaian tugas dulu. Yang kedua yang berikutnya akan diambil adalah yang di bawahnya. Jadi buat skala prioritas yang paling fleksibel, yang paling untuk bisa di-cover oleh kalian semua. Dari sana nanti akan dirasakan, ya. Setelah penyelesaian demi penyelesaian itu what to do next. Apa yang berikutnya akan dilakukan itu kalian sudah mengerti. Gitu. Berarti semua kembali dan berpulang kepada bagusnya time management dari seorang mahasiswa, ya. Bukan cuma mahasiswa sebenarnya, pekerja juga, ya. Jadi hindarkan sifat procrastinating namanya kalau dalam bahasa Inggris. Itu apa? Menunda-nunda pekerjaan. Gitu. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang kita harus lakukan hari ini, saat ini, besok, berarti
tinggal fokus aja dilakukan ya. Jadi buat skala prioritas untuk belajar TOEFL juga gitu. Jadi di balik sibuknya kuliah, berorganisasi, dan karena sedang ada kebutuhan untuk mengambil tes TOEFL, berarti prioritas ditempatkan. Kapan, jam berapa juga harus dilakukan ya. Jadi artinya gini, kalau dalam satu hari biasakan untuk men-set sekian menit di mana kita akan membuat review dari perkuliahan yang kita ambil tadi siang, pagi, sore, dan yang akan dipelajari besok gitu ya. 15, 20, 35 menit cukup. Nggak mesti dengan harus menghafal. Kalau saya agak kurang setuju dengan yang bersifat penghafalan gitu ya. Karena buat diri pribadi untuk menyampaikan kepada audiens adalah yang paling utama kita memahami, mengerti. Sebuah materi itu kalau udah dipahami, udah dimengerti, itu kamu akan hafal dengan sendiri. Jadi jangan mendahulukan hafal. Kalau mendahulukan hafal belum tentu ngerti. Iya, betul. Ya kan? Jadi harus paham dulu. Nah, kalau untuk soal TOEFL, gimana caranya untuk bisa bukan melakukan, tapi adalah untuk bisa menguasai, membiasakan dulu. Pembiasaan kepada latihan dan juga setting waktu setiap harinya. Buat skala prioritas. Ini saya bikin quote ya beberapa kali dalam dalam kali ini. Tadi apa? Harus fokus, konsisten, disiplin, gitu ya. Skala prioritas, buat time management, gitu. Ya, itu yang paling utama. Berarti harus benar-benar diprioritasin banget ya Miss. Jadi apa yang lebih dulu kita prioritasin, baru seterusnya. Tapi satu hal, supaya kita nggak merasa ada tekanan, jangan dianggap sebagai beban. Oh, iya. Artinya semua ujian, tugas, ujian apapun lah ya namanya, itu adalah yang memang harus dilakukan, ya lakukan aja. Gitu. Jadi nggak harus yang kita mau tes TOEFL nih, tegang, gimana, takut segala rupa. Santai aja, jalani aja. Itu semua adalah bagian dari proses. Kalau kita udah memahami itu bagian dari proses, ya udah jalannya rileks aja. Dan kalau hasilnya baik, ya alhamdulillah. Berarti sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan gitu. Iya, betul. Terus Miss, kan TOEFL pas lagi tes TOEFL tuh pasti ada waktunya kan. Ya. Jadi ada beberapa orang yang suka terpaku sama satu soal doang. Jangan. Itu gimana Miss? Tidak ada eksekusi ya dalam hal ini. Artinya tidak ada eksekusi nilai nol. Tidak ada pengurangan maksudnya. Jadi saya menyarankan adalah isi aja semua. Isi semua. Fokus dulu pada di bagian mana kalian sedang mengerjakan. Di situ kan pasti ada soal-soal yang udah bisa atau lebih bisa dilakukan duluan, lebih mudah dilakukan, berarti itu duluan coba. Jadi jangan terfokus, jangan terpaku kepada hal yang sulit. Kalau kita hanya fokus pada hal yang sulit, habis waktunya. Ya, jadi fokuslah pada yang termudah dulu untuk dilakukan. Tapi kan ada juga yang kayak dia takut ini loh Miss, sama waktu, mungkin ngelihat soalnya udah banyak nih, terus waktunya yang kayak nggak seberapa gitu, kayak ya dikit lah gitu kan. Apalagi dia kayak baru pertama kali dan belum begitu menguasai. Gimana sih Miss cara biar kita tuh nggak yang terpaku banget sama waktu, sama yang lainnya? Keterpakuan dengan waktu, terus ketakutan dan segala rupa itu bisa dihindarkan, bisa diminimalisir ketika latihannya bagus. Kalau latihan udah bagus, berarti kita udah terbiasa dengan bagaimana mengatur. Di sekian menit target kita adalah selesai gitu ya. Dan berapa soal yang kita tempuh, berapa jumlah benar yang kita pikirkan. Kan seperti kita ketahui kalau dalam satu jenis tes ada listening yang 50 soal, ada structure yang 40 soal, ada juga reading yang juga 50 soal. Nah, dari situ kan ada setting waktu yang sudah diberikan, 25 menit, 30 menit dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau kita fokus aja di sana dan udah terbiasa dengan kita pakai dalam berlatih, saya rasa itu bisa diminimalisir dengan perasaan-perasaan takut. Gitu ya. Takut, aduh gimana nih nggak selesai, takut, aduh gimana nih selesai. Iya kan, kalau aku kan orang itu nervousan gitu ya Miss. Panik gitu. Jadi kayak wah gimana nih, waktunya cuma sebentar tapi soalnya segini banyak, bisa nggak ya gitu, kayak udah netting duluan.
Iya. Nanti ada yang nanya lagi apa tuh gitu. Terus juga jawabnya ragu-ragu kan jadinya. Ya. Iya. Nah, ketika muncul keraguan, tembak langsung. Jadi jangan dibiarkan kosong ya. Nah, jadi isi aja. Ketika muncul apa keraguan. Tapi kalau kita merasa yakin, ya udah jauh saja. Nah, dari mana timbul keyakinan? Dari penguasaan. Dari penguasaan, dari kebiasaan, dari latihan itu akan timbul keyakinan. Menjawab cek langsung. A, B, C, D itu langsung. Karena yakin. Ya. Oke. Aku mau nanya dong Miss, kan kayak Miss nih udah sering nih ngajar bahasa Inggris di mungkin nggak cuma di kampus aja gitu kan, di luar juga. Miss sendiri nih punya pengalaman pribadi untuk mengajar TOEFL gitu nggak sih Miss? Ada. Oh, Ada. kalau aku boleh tahu, boleh diceritain nggak Miss? Biar teman-teman podcast juga tahu nih Miss. Iya, mengajarnya ya selain dalam setting kelas juga ada kelas-kelas khusus yang saya pegang, kelas private ya. Nah, kelas private juga saya mengajar juga kelas private untuk beberapa program melalui atau yang mengambil Cambridge Curriculum. Nah, kalau Cambridge Curriculum ini berarti dia fokus sekali kepada text analysis, jadi menganalisa teks ya dan seterusnya ya, sesuai dengan bagaimana sebuah high school atau sebuah sekolah tertentu ini memberikan kurikulum Cambridge untuk pembelajaran bahasa Inggris di sekolahnya. Kalau untuk TOEFL ya selain di setting di dalam lingkup kelas dan juga ada program yang secara private diambil atau dilakukan. Seru banget, artinya adalah semuanya tergantung kepada kebutuhan ya. Jadi kalau misalkan di dalam setting kelas berarti kita menyeragamkan pemahaman gitu kan, dan latihan yang diberikan secara kolektif. Sementara kalau misalkan private ya antar saya dengan audiens aja yang cuman sendiri atau cuman berdua gitu kan, sehingga mungkin kalau secara jumlah lebih lebih intimate gitu ya. Kalau di dalam kelas berarti lebih banyak yang harus kita dekati, yang kita berikan pendekatan, pelatihan dan yang lain. Tapi semua memiliki tantangan masing-masing, semua memiliki suka duka masing-masing. Bagaimana ketika menghadapi 1-2 orang apa namanya murid gitu kan, dengan yang bagaimana banyak di dalam setting kelas baik di kampus atau juga di luar gitu. Ini habis habis. Kira-kira tantangan terbesarnya itu apa Miss? Dalam mengajar Tantangan TOEFL terbesar gitu-gitu. untuk mengajar TOEFL ya dari pemahaman yang berbeda, dari pemahaman dan kemampuan dari audiens yang tidak sama gitu kan, pemahaman audiens yang tidak sama sehingga daya serap yang dimiliki oleh seorang pembelajar kan mungkin tidak sama ya, sehingga tantangannya challenge-nya adalah kita sebagai instruktur harus bisa menyeragamkan, harus bisa mengambil dan juga fokus dulu kepada mana yang harus kita lebih bukan dahulukan ya, tapi adalah menempatkan gitu sesuai dengan karakter pembelajar itu sendiri. Jadi memang butuh dengan kalau seorang pendidik, seorang edukator atau educator gitu ya, butuh dengan menginstruksikan berdasarkan kebutuhan atau kita menyebutnya dengan the needs gitu ya. Jadi the audience needs ini harus menjadi sebuah hal yang jadi difokuskan oleh seorang pendidik. Kebutuhannya bagaimana, kebutuhannya apa, kekurangannya seperti apa, karakter pembelajar bagaimana, metode atau pendekatan yang diambil harus seperti apa, dan itu seluruhnya ada ilmunya. Jadi memang sangat tidak mudah yang bisa kita lihat sebagai seorang dosen bahasa Inggris, guru bahasa Inggris ya, dan harus diakui memang jumlah dari instruktur bahasa Inggris ini masih dalam taraf kurang. Gitu. Artinya, ayo kalian-kalian yang memang berminat untuk menjadi guru bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris atau instruktur yang mengajarkan bahasa Inggris ini, aduh sangat diterima dengan hangat. Ya, silahkan semangat. Berarti semangat nih kita. Gitu ya, jadi curhat. Gak apa-apa Miss, berbagi sama teman-teman podcast. Iya, sharing ya. Oh ya Miss, seandainya ada perubahan nih di dalam tes TOEFL, gimana tuh cara ngehadapin perubahan tersebut? Sejauh ini perubahan yang ada
ya masih seputar kepada jenis aja ya, nggak terlalu ada yang perubahan mencolok banget, yang signifikan sekali gitu. Kalaupun misalnya akan terjadi sebuah perubahan pada pola, pada soal, pada tes, pada soal tes maksudnya, pada sistem penilaian dan yang lain itu diupayakan kita harus to date dengan informasi. Jadi informasi-informasi yang dibutuhkan, yang perlu kita cover dalam memahami tentang perubahan tersebut harus mau nggak mau kita ambil. Jadi harus jangan ketinggalan informasi. Intinya kita harus update guys. Wah, Gitu, ya. Tetap harus cari cek, ya. tahu. Nah itulah peranan dari bagaimana kita semua memiliki literasi. Ya, jadi literasi berdayakan, baca lebih banyak, baca jauh lebih banyak, segala hal yang dibutuhkan dalam bagaimana mempersiapkan dan juga menghadapi perubahan-perubahan dalam soal-soal TOEFL. Seperti mudah-mudahan. Kita makan-makan dulu kali ya Miss ya, biar ini kemakan gitu. Sambil minum-minum santai. Ya Miss. Ayo, silakan. Nah, minum. Ayo minum ya kita. Tapi kira-kira tuh ada kayak khusus TOEFL online gitu nggak sih Miss? Online saya rasa ada ya, dan offline pun banyak. Tapi kayak perbedaannya gitu cukup mencolok atau Tergantung kita melihat. Kalau misalnya kita ingin apa ya istilahnya, kan sekarang kita udah harus paham dengan bagaimana sistem pembelajaran ini sudah semakin terbuka, ya sudah nggak hanya ditempuh melalui cara-cara di dalam ruang kelas saja. Kita pun juga sudah mengenal virtual learning, pembelajaran jarak jauh, atau juga kombinasi dari keduanya, online atau juga offline. Nah, dengan semakin banyak pilihan dan variasi belajar atau jam belajar, sistem belajar, itu sebenarnya seharusnya menjadi keleluasaan bagi siapapun yang memang mau mengambil, gitu kan. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada juga keharusan. Oh, harus yang online nih, harus yang offline nih, silakan aja memilih. Karena dengan semakin terbuka pilihan-pilihan tersebut ya, sebenarnya itu menjadi sebuah keuntungan ya, bukan hanya bagi pelajar, mahasiswa, buat para pekerja juga, para karyawan, pegawai, kalau memang dia membutuhkan gitu kan. Ini bisa dengan sistem yang mereka adaptasi masing-masing dan sesuai dengan kebutuhannya serta kesibukan masing-masing gitu. Jadi kalau memang dia butuhnya secara online, silakan diambil. Tapi kalau yang saya inginnya lebih langsung ketemu nih, visually harus melihat instrukturnya gitu. Berarti silakan berangkat ke kelas-kelas offline, dan itu banyak sekali ya, pilihannya banyak sekali. tapi untuk kalau yang online gitu sama aja Miss, apa sistem pengerjaannya atau Tinggal kita mencari dan memilah, memilih gitu kan. Tips dari saya adalah nggak semua yang ada di internet itu layak untuk dipercaya. Oh, iya, betul. Harus dipilah ya, harus difilter. Jadi lakukan filterisasi informasi tersebut. Mana nih sumber-sumber yang baik, mana sumber-sumber yang valid, mana sumber-sumber yang memang qualified untuk bisa dijadikan sebagai bahan belajar, bahan pembelajaran, dan jangan terkecoh. Ya, jangan hanya karena labelnya adalah soal latihan TOEFL gitu kan. Ternyata memang kurang baik misalkan dalam pembahasan atau yang lain. Jadi harus banyak memilah dan merencanakan gitu kan. Kira-kira Miss ada pesan atau motivasi buat para calon peserta TOEFL-nya nggak, Miss? Motivasi, waduh, Oh, banyak nih, kayak Mbak. motivator nih. Motivasi yang paling besar bagi saya, dari saya untuk siapapun yang akan mengambil tes TOEFL, entah kalian adalah memang para mahasiswa yang saya banggakan, ya, dimanapun kalian berada, entah di kampus kita tercinta, di UMJ atau di luar, fokus, disiplin, konsisten, itu harus dijaga. Ya, biasakan dengan time management, biasakan buat skala prioritas. Jadi kalau kita sudah mampu mengelola itu semua, dan juga jangan lupa kelola tingkat stres kita. Jadi jangan sampai tes TOEFL ini membuat kita merasa tertekan atau merasa yang punya beban khusus. Aduh gimana ya, kalau nggak lulus, aduh gimana ya, kalau skor saya kecil. Nah,
dengan pikiran-pikiran negatif yang banyak, justru itu akan membuat beban sendiri. Jadi lepas aja. Ya, jadi yang namanya tes itu, apapun tes, mau ujian kah, mau apapun, semua adalah bagian dari proses. Jadi harus dijalani. Dan dinikmati ya kan Miss? Enjoy the process. Harus menikmati proses belajar ya. Jangan jadikan beban. Jadi kalau kita ingin menguasai satu bidang, cintai bidang tersebut. Ya, kayak gitu. Gitu. Jadi intinya kita tidak boleh males-malesan juga ya Miss. Ya, harus Harus bersungguh-sungguh serius ya. Harus dan serius. belajar. Berlatih juga. supaya hasilnya juga bagus ya Miss. Pastinya. Eh, Apalagi nih? apalagi ya kira-kira kalau Hal lain mungkin di luar TOEFL? Boleh, silakan. Aku mau nanya ini. Miss kan suka ke event-event. Iya. Nah, event-event itu kan Miss kan sendiri nih. Kayak berarti kan Miss tuh pengalamannya banyak. Apalagi sering ikut workshop gitu kan. Kayak biar kita tetap percaya diri gitu Miss, datang ke event-event sendiri, otomatis kita kan ketemu dengan orang baru gitu. Gimana sih Miss cara menghadapinya, apalagi untuk teman-teman podcast kita mungkin ada yang introvert gitu kan, ingin mencoba hal-hal baru gitu. Ini pertanyaan sangat bagus, keren banget. Bersumber semuanya dari self confidence, kepercayaan diri. Ya, jadi bagaimana supaya kita bisa ada dalam satu situasi, acara, kegiatan yang terus berubah, dan kita menghadapi orang begitu banyak. Ya, jadi pesan saya dan yang saya ingin sampaikan adalah bahwa melangkah bisa tegar gitu ya, melangkah bisa relax gitu dalam satu situasi yang dimana kita ketemu orang-orang baru, aduh gimana ya, takutnya, aduh malu nih, aduh canggung nih, aduh nervous nih. Itulah perasaan-perasaan yang mesti dikelola duluan. Jadi kalau sisi emosinya sudah bisa dikelola, maka kita akan tampil dengan luwes, dengan percaya diri, dengan fleksibel. Siapapun yang kita hadapi, itu nggak ada ketakutan. Ya, jadi mau acara apapun namanya, label acara yang biasa, yang di sana ada orang-orang yang memiliki kapabilitas tinggi, atau yang bagaimana lah ya, yang festif, yang ceria, yang bagaimana kita bisa beradaptasi. Nah, makanya itu memang ada skill, ya. Skillnya namanya adalah flexibility dan adaptability. Kelola itu. Kelolalah diri kita untuk bisa beradaptasi dengan baik dalam segala situasi. Tapi gimana kalau saya introvert misalnya? Oh iya tuh. Introvert dan extrovert ini sebenarnya nggak terlalu banyak berkaitan kok dalam hal ini. Jadi ketika dia sudah memiliki tekad yang kuat, ketika dia sudah memiliki kepercayaan diri tersebut, gitu kan, hal-hal yang sifatnya, ketakutan dan seterusnya itu bisa dikelola. Gitu. Jadi mentally kita harus melatih bagaimana untuk bisa adaptif dalam berbagai hal. Dan yang kedua, jangan lupa kita kedepankan social skills dan pelajari itu. Nah, semakin banyak event yang kita ikuti, semakin banyak kegiatan yang kita ikuti, itu serta-merta mengasah social skills kita. Itu serta-merta mengasah networking skills kita. Gitu ya. Jadi kemampuan kita untuk berjejaring, kemampuan kita untuk berbicara, untuk melihat bagaimana orang tampil, bagaimana orang membawakan diri mereka masing-masing, itu menjadi bahan pembelajaran yang sangat luar biasa dan menjadi hal yang positif pastinya. Kita berada di satu lingkup yang vibe-nya itu langsung membuat kita menampilkan diri kita yang seperti terlihat oleh orang-orang, gitu kan, mampu berdiri sendiri, mampu berjalan, tidak takut, gitu kan, tersenyum dan bisa bergaul, bisa kemudian juga berbaur dengan siapapun, itu dari sana. Ketemu orang baru gitu ya Miss, ketemu orang baru. Dan banyak hal-hal baru gitu ya. Ya betul. Sebelumnya kita nggak coba gitu, jadi kita bisa mencoba gitu kan. Kuncinya berarti kita harus percaya diri guys, ke mana-mana sendiri. Sama harus berani. Iya betul, harus berani berarti. Jadi percaya diri itu akan berani. Iya sih. Dari percaya diri itu akan berani menghadapi apapun situasinya. Dan itu memang perlu dilatih ya, perlu dilatih. Jadi nggak bisa hanya dalam sekejap mata, semalam aja langsung kita capai. Jadi semuanya bersumber dari apa? Pengalaman demi pengalaman yang
ambil, yang dirasakan, yang kita membina diri kita di sana. Ada kemauan yang keras, mau membina diri, maka disitulah terletak daya pembelajaran yang kuat. Gitu. Sehingga akan muncul lahirnya dengan percaya diri tadi. Dan juga jangan lupa pada karakter. Karakter seseorang itu bisa mendorong terhadap kepercayaan diri tadi. Kalau karakter dia memang sudah punya kekuatan dari dalam, ya, maka dia akan cepat sekali tanggap, adaptif, dan bisa masuk dalam berbagai situasi yang ada di sana. Keren nih Miss-nya. Terima kasih. Makasih. Mungkin itu aja sih Miss dari kita. Makasih buat Miss yang udah mau berbagi pengalaman sama kita. Sama-sama, dengan senang hati. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya. Amin. Oh ya, kita punya merchandise nih buat Miss-nya. Kita punya oleh-oleh buat Iya, Miss-nya. oleh-oleh dari BKU Kenang-kenangan. Podcast. Oh, iya. Nah, ini dia Miss buat Miss. Merchandise. Thank you so much. Buat kenang-kenangan aja. Yes, podcast. Itu podcast. Lovely mug. Terima kasih ya, Iya, sama-sama. Jovan dan juga Kita Naswa. Terima kasih juga Miss. Mau sharing, udah mau berbagi ilmu sama kita dan terutama teman-teman podcast di luar sana gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat semua. Amin. Oke, jadi tetap ingat pesan-pesannya. Harus fokus, konsisten, percaya diri, miliki time management yang baik, dan Prioritas. buat skala prioritas. Serta harus berkarakter. Nah, jangan dilupakan ya teman-teman podcast. Yang bisa mendorong kamu untuk bisa percaya diri. Ya, sukses buat semuanya. Thank you so Terima much. kasih yang udah mau nonton. Jangan lupa di like, Komen dan subscribe. subscribe. Dadah. Bye. See you.